Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, atas limpahan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan juga atas taufik Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bisa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan berbagai kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila bukan karena karunia Allah, bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka kita akan termasuk orang-orang yang merugi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin." Apabila bukan karena karunia Allah, bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian termasuk orang-orang yang merugi. Merugi di dunia maupun merugi di akhirat. Dalam ayat lain Allah katakan, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitan." Apabila bukan karena rahmat Allah, bukan karena karunia Allah Subhanahu wa taala, maka kalian akan mengikuti langkah-langkah syaitan. Oleh karena itulah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang dia banyak memuji Allah, dia banyak mengakukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, "Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat." Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala maka segala kebaikan itu menjadi sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapatkan musibah, beliau pun memuji Allah Subhanahu wa taala. Seraya beliau mengatakan, "Alhamdulillahi ala kulli hal." Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di atas semua keadaan. Inilah sikap seorang muslim. Inilah perbuatan seorang muslim. Selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, selalu mengagukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang dia banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ingat kepadanya. Sebagaimana Allah berfirman, "Fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun." Ingatlah kepada aku, maka aku akan ingat kepada kalian, dan bersyukurlah kalian kepadaku, maka washkuri wala takfurun, dan jangan sekali-kali kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatur segala urusannya, mengatur segala perkaranya, itu semua berasal dari langit. Allah Subhanahu wa taala zatnya bersemayam di atas langit. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala urusan di atas langit. Allah katakan, "Allahu alladzi yudabbarul amra minas sama." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur segala urusan, mengatur segala perkara berasal dari langit. Perkara apapun diatur oleh Allah Subhanahu wa taala yang berasal dari langit. Apabila ketika seorang dia merasakan kesedihan, dia merasakan ketakutan, ataupun ketika seorang dia merasakan bagaimana rizkinya dia sempit, fal yanzur ilas sama, hendaklah dia memalingkan wajahnya ke atas langit.
Masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah, pernah suatu ketika ada seorang sahabat, dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ingin membebaskan budakku." Ya, aku ingin membebaskan budakku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tanyakanlah kepada budakmu di manakah Allah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada budaknya, "Aina Allah?" Di manakah Allah? Maka budak ini mengatakan, "Fis sama." Allah itu berada di atas langit. Maka Rasulullah mengatakan, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Maka lepaskanlah budakmu, sesungguhnya dia adalah seorang yang beriman kepada Allah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat, Allah mengatakan, "Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun." Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Sesungguhnya di langit itu adalah rizki kalian, wa ma tu'adun, dan juga di langit itu apa yang telah dijanjikan kepada kalian. Sehingga ada salah seorang athar, dia mengatakan, likulli insanin baban. Setiap manusia itu mempunyai dua pintu di atas langit. Walam yuftahani fi waqtin wahid. Dan dua pintu ini tidak akan pernah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu bersamaan. Setiap manusia dia mempunyai dua pintu di atas langit. Yang pertama, babur rizq, yaitu pintu rizki, wa babul ajal, dan pintu ajal. Walam yuftahani fi waqtin wahid. Dan pintu ini tidak akan pernah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu waktu. Babur rizki madum tanhayya. Pintu rizki itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita hidup. Jadi ketika seorang dia masih nyawanya berada di dalam jiwanya, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan rizkinya. Allah katakan, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya." Kami telah membagi maisha mereka, kehidupan mereka di dalam kehidupan dunia. Allah telah membaginya. Fa fis samaa'i rizqukum. Sesungguhnya di langit itu tempat rizki kalian. Wa ma tu'adun, dan juga apa yang telah dijanjikan kepada kalian, yaitu al-maut, kematian. Ketika seorang dia masih hidup, maka pintu ajal ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dan pintu rizki dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika pintu rizki ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pintu ajal dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang dia sudah meninggal, maka pintu rizkinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan rizki dibagi menjadi dua, rizqun sa'id wa rizqun nazil. Rizki yang naik ke atas langit dan rizki yang turun ke dalam bumi. Sedangkan rizqun nazil, rizki yang turun itu dibagi menjadi dua, rizqun maddi wa rizqun ma'nawi. Rizqun maddi wa rizqun ma'nawi. Rizqun maddi adalah rizki yang setiap hari kita makan, rizki pakaian yang telah kita gunakan, rizki minuman yang telah kita minum, aulad wal banun, anak-anak kita, istri kita, suami kita, kerabat kita. Inilah rizki yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan berupa maddi. Dan juga yang kedua, rizqun ma'nawi, rizki yang bersifat ma'nawi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan ke dalam hati orang mukmin imanan ma'a imanihim. Allah turunkan sakinah, ketenangan. Jadi ketenangan itu merupakan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita iman, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rizki kepada kita berupa rizki ma'nawi. Dan juga rizki dibagi menjadi dua, rizqun munqati' wa rizqun ghairu munqati'. Rizki yang terputus dan juga rizki yang tidak akan pernah terputus. Rizki yang terputus adalah ketika kita hidup, Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kita, anak, istri, makanan, minuman. Dan ketika kita hidup, ketika kita meninggal, maka rizki itu akan terputus. Dan juga rizqun ghairu munqati', rizki yang tidak akan pernah terputus. Ketika dia hidup di dunia maupun dia telah meninggal, dia tetap diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hanya Allah khususkan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mati syahid.
Sebagian Allah katakan, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima ataahumullahu min fadli wa yastabshirun." Janganlah kalian mengira orang-orang yang mati jalan Allah Subhanahu wa taala mereka itu amwat, mereka mati. Bal ahya, bahkan mereka itu hidup. 'Inda rabbihim yurzaqun. Di sisi mereka diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yastabshirun, dan mereka berbahagia. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah rizkun nazil, rizki yang Allah turunkan dari atas langit. Dan yang kedua ada rizkun sa'id. Rizkun sa'id yaitu rizki yang naik ke atas langit. Sebagaimana Allah SWT katakan di dalam surat Fatir, "Ilaihi yas'adu kalimut thayyib wal 'amalu shalihu yarfa'u." Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kalimut thayyib, perkataan yang baik. Barang siapa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perkataan yang baik, perkataan la ilaha illallah, perkataan ya kalimatun talaqaha Adam min rabbih faraja'a ilallah, kalimat yang telah Nabi Adam ucapkan yang berasal dari Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalimut thayyib, perkataan yang baik, perkataan yang tidak pernah menyinggung perasaan manusia, perkataan yang terbebas dari fitnah, perkataan yang terbebas dari ghibah, perkataan yang terus banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, perkataan yang terus mengingat nama-nama Allah Subhanahu wa taala, wal amalus salih, dan juga amal saleh. Seperti hanya salat kita, zakat kita, sedekah kita, itu adalah rizki yang telah Allah berikan kepada kita dan itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yas'ad. Rizki itu naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Rizqun nazil fahuwa munqati' wa rizqun sa'id fahuwa ghairul munqati'. Rizki yang turun itu pasti akan terputus. Sedangkan rizki yang naik menuju Allah Subhanahu wa taala dia tidak akan pernah terputus. Sebagaimana Allah katakan, "Ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq." Apa yang di sisi kalian itu akan sirna. Wa ma 'indallah baq, dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa amal saleh kita, baq, itu akan kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, apabila seseorang ingin mencari rizki fahuwa fi buyutillah. Bagi siapa yang dia ingin mencari rizki, maka hendaklah dia banyak masuk ke dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika ada kafilah dagang yang berasal dari Syam. Ketika itu Rasulullah SAW sedang khutbah Jumat. Kafilah Syam dia datang membawa barang dagangannya. Maka beberapa jamaahnya Rasulullah SAW, para sahabat, mereka keluar dari masjid dan mereka meninggalkan Rasulullah SAW khutbah. Ya wa tarakuka qa'imah. Kul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Meninggalkan Rasulullah SAW dalam keadaan khutbah. Sehingga Allah katakan, kul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya apa yang di sisi Allah itu lebih baik daripada perniagaan dan juga perdagangan. Wallahu khairur razikin. Dialah Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi rezeki. Masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah, mana yang lebih mudah bagi kita? Yang kita pikirkan, yang kita khawatirkan, rizki yang naik ataupun rizki yang turun? Mana yang kita khawatirkan? Rizqun nazil sahal. Rizki yang turun itu merupakan hal yang mudah. Wa rizqun sa'id sa'ab. Dan rizki yang naik itu sangat sulit. Lidzalika ashabuhu qillah. Oleh karena itulah pemilik rizki-rizki yang naik menuju Allah Subhanahu wa taala itu penduduknya cuma sedikit. Sedangkan rizki yang turun itu penduduknya banyak. Burung, hewan, semua mereka yatasabaq. Mereka berusaha untuk mendapatkannya. Sedangkan rizki yang naik menuju Allah Subhanahu wa taala berupa amal saleh kita, berupa perkataan yang baik, itu menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak kita lupakan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kerajaan kepada
mereka yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kerajaan kepada Namrud. Allah berikan kerajaan kepada Namrud. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Baqarah, "Alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk." Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada Raja Namrud yang hidup pada zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam itu al-mulk, kerajaan. Tetapi dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menisbatkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah binasakan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan rizki. Allah Subhanahu wa taala memberikan kerajaan itu kepada ahli tauhid. Kepada siapa? Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Tetapi Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam dia menisbatkan nikmatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat bagaimana singgasana Balqis yang berasal dari negeri Yaman menuju negeri Palestina dalam sekejap mata, beliau mengatakan, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur." Hadza min fadli rabbi. Ini merupakan karunia Tuhanku. Liyabluwani aashkur am akfur. Untuk menguji aku termasuk orang yang kufur kepada Allah ataukah aku termasuk orang yang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza ata'una famnun au amsik bighairi hisab. Nabi Sulaiman dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah muliakan Nabi Sulaiman dengan Allah berikan kerajaan. Masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah, Allah juga memberikan harta kepada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qarun Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan Allah berikan harta. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Qasas, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihi wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu bil 'usba' ulil quwwah id qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin." Sesungguhnya Qarun itu termasuk dari kaumnya Nabi Musa. Disebutkan bahwasanya Qarun itu adalah sepupunya Nabi Musa. Abauhuma syaqiqan, yaitu bapaknya Qarun dan juga bapaknya Nabi Musa ini adalah satu saudara. Tetapi Qarun bagha ala Musa, dia melampaui batas terhadap Musa. Sehingga perbendaraan Qarun itu dibawa oleh orang-orang yang kuat. Perbendaraan Qarun dibawa oleh orang-orang yang kuat. Dan kaumnya mengatakan iqala qaumuhu la tafrah. Kaumnya mengatakan janganlah engkau berbangga diri wahai Qarun. Innallaha la yuhibbul farihin. Dialah Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai hamba-hambanya yang membanggakan diri. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun mengatakan bahwasanya aku ini diberikan karena ilmu yang ada di dalam diriku. Walan yunsabul fadla lillah. Dia tidak menisbatkan nikmat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Qarun menisbatkan nikmatnya kepada ilmunya, kepada kepintarannya. Disebutkan dalam suatu kisah, Qarun dia mempunyai rasa hasad kepada Nabi Musa. Sehingga dia ingin apabila Nabi Musa ini dicemooh oleh kaum-kaumnya. Sehingga Qarun dia mengutus seorang wanita dan dia mengatakan kepada wanita ini, katakanlah kepada khalayak umat, kepada umatnya Nabi Musa pada Yaumul Id bahwasanya Musa telah melakukan zina dengan saya. Dan ini adalah anak dari hasil hubungan zina Nabi Musa dengan perempuan ini. Dan aku akan memberikan emas kepada perempuan ini tadi. Oke, sepakat. Qarun sudah sepakat dengan perempuan ini untuk memalukan Nabi Musa di hadapan khalayaknya, di hadapan umatnya Nabi Musa. Bahwasanya Nabi Musa telah melakukan zina dengan perempuan ini dan anak ini adalah hasil dari hubungan zina antara Nabi Musa dengan perempuan itu tadi. Ketika Nabi Musa alaihissalam telah mengumpulkan semua umatnya pada Yaumul Id
dan di situ juga ada Qarun. Maka wanita ini ingin mengatakan di hadapan kaumnya Nabi Musa. Ketika ingin mengatakan perkataan ini tadi, maka Nabi Musa, perempuan ini tadi melihat di wajah Nabi Musa ada cahaya yang tampak di wajahnya Nabi Musa. Sehingga perempuan ini mengatakan, apa yang telah dikatakan oleh Qarun fahuwa kadzib. Apa saja yang telah dikatakan oleh Qarun, maka dia adalah seorang pendusta. Dan apa saja yang dikatakan oleh Nabi Musa, fama alimtu alaihi min su, dan aku tidak mengetahui keburukan yang ada di dalam jiwa Musa. Sesungguhnya Qarun telah memerintahkan aku untuk mengatakan ini dan itu. Sesungguhnya Qarun telah menjanjikan kepadaku untuk mendapatkan emas. Untuk memfitnah Nabi Musa. Sehingga Nabi Musa menghadapkan wajahnya ke atas langit, dia mengatakan ya Rob. Dia mengatakan Nabi Musa, kalimullah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Musa, ya Musa, aku telah memerintahkan bumi untuk taat kepada perintahmu. Aku telah memerintahkan bumi untuk taat kepada perintahmu. Sehingga Nabi Musa mengatakan, ya ardi ibla'il Qarun wa dar. Wahai bumi, tenggelamkanlah Qarun beserta rumahnya. Masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah, karena dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menisbatkan rizki itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akibatnya adalah bencana. Akibatnya akan binasa. Salah satu contoh lagi adalah sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Abi Quhafah, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, kalimat itu kalimatut tauhid masuk ke dalam jiwanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, tajirud dhahab fi Makkah. Abu Bakar As-Siddiq merupakan salah satu tajir az-zahab, yaitu pedagang emas yang ada di Mekah. Yunfiqu malahu wa la ya'uddu wa la yanzuru ilaihi. Abu Bakar As-Siddiq selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah menghitungnya, bahkan tidak pernah melihatnya. Sehingga kaumnya mengatakan, "Ya Abu Bakar, lau anfaqta malan fi tijarun tufiduk." Wahai Abu Bakar, apabila engkau letakkan hartamu ini di dalam perdagangan, maka engkau akan beruntung. Engkau akan beruntung. Tetapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu menginfakkan semua hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan, "Ya Abu Bakar, apa yang telah engkau lakukan untuk keluargamu?" Maka Abu Bakar mengatakan, "Taraktullaha wa rasulah." Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Sehingga Allah turunkan firman-Nya dalam surah Al-Lail, "Wa yatajannabuhal ashqa alladhi yu'ti malahu yatazakka." Wa ma li ahadin 'indahum min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, barang siapa yang telah diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, rizqun sa'id wa rizqun nazil, rizki yang naik dan juga rizki yang turun, faqad akramah, dia telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Sebagian manusia mengatakan, ya Allah, berikanlah aku kebaikan di dunia, sedangkan dia di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Dan di antara manusia ada yang mengatakan, ya Allah, berikanlah aku kebaikan di dunia dan juga berikanlah aku kebaikan di akhirat dan lindungilah aku dari api neraka. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka itulah orang-orang yang telah mendapatkan bagian atas apa yang telah mereka kerjakan. Wallahu sari'ul hisab. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang sangat cepat sekali hisabnya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di situ ada beberapa sebab-sebab bagaimana ketika kita ingin mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita khawatir. Ya, tidak perlu kita takut akan kemiskinan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rizki kita. Masa kita kalah dengan burung? Al-mutakallimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berbicara adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan.
Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Apabila kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepada orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala seperti halnya Allah berikan rizki kepada burung. Yakhdu khimasan wa duruh bitanan. Burung itu keluar pada pagi hari dalam keadaan perutnya kosong. Laisa fi butunihi syai'. Di perutnya tidak ada apa-apa. Wa taruh bitanan, dan ketika dia kembali pada sore hari maka perutnya kenyang. Faman razaqahu, siapa yang telah memberikan rizki? Allah Subhanahu wa taala. Apakah burung mempunyai pekerjaan? Apakah burung setiap bulan mendapatkan gaji? La, dialah Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq yang telah memberikan rizki kepada burung. Kalau kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kita. Masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah, di antara sebab-sebab agar kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, entah itu rizqun sa'id wala rizqun nazil, rezeki yang turun maupun rezeki yang naik, itu ada sebabnya. Karena langit ini tidak turun kepada kita emas. Pernah hujan emas? Oleh karena itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita berusaha. Ya, agar kita berusaha kita mencari sebabnya. Di antara sebab agar kita dilapangkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama agar dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kepadanya makhraja, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau kita mendapatkan gaji setiap bulan, ini rizki min tahtasib, dari arah yang disangka-sangka. Tetapi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada Siti Maryam. Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada Siti Maryam. Ketika Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam, dia masuk ke dalam mihrabnya Maryam. Jadi dahulu itu ada mihrabnya Maryam, ada mihrabnya Zakaria. Dan Zakaria masuk ke dalam mihrabnya Maryam. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Imran, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqah." Dan setiap kali Zakaria masuk ke dalam mihrabnya Maryam, dilihat di samping Maryam itu ada makanan. Ada makanan. Padahal tidak ada yang masak, tidak ada orang jual makanan. Wajada 'indaha rizqah. Dia mendapatkan makanan di sampingnya. Sehingga Zakaria mengatakan, "Qala ana laki hadza." Zakaria mengatakan, "Apakah ini makananmu?" Maka Maryam mengatakan, "Qalat huwa min indillah." Makanan ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang turunkan langsung dari langit kepada Maryam. Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada siapa saja bighairi hisab, tanpa batasan. Bagaimana Maryam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjaga kehormatan dirinya. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah berikan rizki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak tiba-tiba. Masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah. Dan sebab yang kedua, agar seorang mulazamatus shalah, agar dia banyak salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang dia banyak salat kepada Allah, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizkinya. Dahulu ada seorang dia datang kepada seorang syekh. Dia mengatakan, "Ya fulan, irtafa'atil as'ar." Wahai fulan, harga di pasaran ini sudah mulai mahal. Harga di pasaran sudah mulai mahal. Maka syekh ini mengatakan, "Qala la ubali." Saya enggak peduli. "Ya fulan, irtafa'atil as'ar." Wahai fulan, harga di pasaran ini sudah mulai mahal. Qala la ubali. Saya enggak peduli. "Ya fulan, irtafa'atil as'ar." Wahai fulan, harga di pasaran ini sudah mulai mahal. Qala la ubali. Law kana habbat asy-sya'ir bidinar
la ubali. Meskipun harga 1 biji gandum itu harganya 1 dinar, aku tidak akan peduli. 1 dinar itu seperti 2 juta ibu-ibu. Harga 1 biji, bukan 1 kilo ya. 1 biji gandum harganya 2 juta. Qala la ubali, saya nggak peduli. Alayya an a'budallahi kama amarani wa alaihi an yarzuqani kama wa'adani. Kewajibanku hanya aku ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang aku diperintahkan. Wa alaihi an yarzuqani kama wa'adani, dan wajib bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan rizki kepada aku sebagaimana apa yang telah dia janjikan. Allah Subhanahu wa taala firman, wa'mur ahlaka bis salah. Perintahkanlah keluarga kalian untuk melaksanakan salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah ketika melaksanakannya. La nas'aluka rizqah nahnu narzukuk. Kami tidak meminta rizki kepada kalian, tapi kamilah yang akan memberikan rizki. Wal aqibatu littaqwa, dan itulah balasan akibat bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pernah suatu ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim untuk meletakkan anak dan istrinya inda baitillahil muharram, di samping Ka'bah. Di tempat yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, di tempat yang tidak ada makanan, di tempat yang tidak ada minuman, di tempat yang tidak ada buah-buahan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim meletakkan anak dan istrinya di samping Ka'bah. Di antara ucapan kaum mukminin ketika dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan sami'na wa ata'na. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi ay yaqulu sami'na wa ata'na. Perkataan seorang mukmin ketika diperintahkan Allah dan Rasulnya, dia mengatakan sami'na wa ata'na. Nabi Ibrahim taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Diletakkan anak dan istrinya di samping rumah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim berjalan dari negeri Palestina menuju Mekah. Dari Palestina menuju Mekah dengan membawa anak dan istrinya. Ketika sampai di Mekah, maka Nabi Ibrahim kembali menuju negeri Palestina. Maka istrinya datang mengatakan, "Ya Ibrahim, Allah amarka bihadza." Wahai Ibrahim, apakah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkanmu untuk ini? Maka Ibrahim tetap berjalan. "Ya Ibrahim, Allah amarka bihadza." Wahai Ibrahim, apakah Allah perintahkanmu untuk ini? Terus Nabi Ibrahim berjalan. "Ya Ibrahim, Allah amarka bihadza." Wahai Ibrahim, apakah Allah Subhanahu wa taala perintahkanmu untuk ini? Maka Ibrahim mengatakan, "Qala na'am." Iya, Allah lah yang telah perintahkanmu untuk ini. Sehingga istrinya mengatakan, "Fa innallaha la yudayyi'una abadan." Maka demi Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Nabi Ibrahim alaihissalam, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia meletakkan anak dan istrinya, dia berdoa kepada Allah, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, Rabbana liyuqimus shalah waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun." Ya Allah, aku telah meletakkan anak dan istriku di samping rumahmu ya Allah. Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah jadikanlah mereka orang-orang yang selalu menegakkan salat. Waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, dan jadikanlah semua pandangan manusia mengarah kepada mereka. Warzuqhum minats tsamarat, dan berikan rezeki kepada mereka berupa buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar mereka menjadi hamba-hambamu yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti hampir semua ya jiwa kita ini mengarahkan kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana melimpahnya rizki, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, karena dia mewasiatkan kepada keluarganya, liyuqimus shalah. Jadikanlah mereka hamba-hambamu yang selalu menegakkan salat. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedangkan sebab rizki yang ketiga adalah ketika seorang dia banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba dia banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Hasan Al-Basri rahimahullah didatangi oleh seseorang. Dia mengatakan, "Ya fulan,
aku merasakan bagaimana tanaman yang telah aku panen ini di musim paceklik. Gak tumbuh tanaman sama sekali. Dan datang seorang lagi dia mengatakan, ya fulan, bahwasanya aku telah menikah beberapa tahun dan aku tidak mempunyai anak. Saya tidak mempunyai anak. Datang lagi seorang yang mengatakan, ya fulan, bahwasanya aku adalah seorang yang sangat miskin. Ya, tidak mempunyai harta. Maka Hasan Al-Basri rahimahullah hanya memberikan wasiat, istaghfirillah, istaghfirillah, istaghfirillah. Beristighfarlah engkau kepada Allah. Mintalah ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap kali datang Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan istaghfirillah, istighfarlah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka datang seorang mengatakan, wahai Hasan Al-Basri, mengapa engkau memerintahkan mereka untuk istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Maka Hasan Al-Basri mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Katakan istighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ghaffara, maha pengampun. Yursilis sama alaikum midrara, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengirim dari atas langit air midrara yang deras. Wa yumditkum bi amwalin wa banin wa ja'al lakum jannatin wa ja'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Dengan begitu Allah subhanahu wa ta'ala juga akan berikan kepada kalian amwal, harta, wal banin, dan juga seorang anak. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan sebab yang terakhir, agar dia diberikan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan dia memohon, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala pernah punya salah satu nama Ar-Razzaq, yaitu maha memberi rezeki. Boleh kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sambil mengatakan, ya Razzaq urzuqni. Wahai Tuhan yang maha memberi rezeki, berikanlah rezeki kepada aku. Kita terus meminta rezeki kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali beliau selesai dari salat subuh, ya, kita selesai dari salat subuh sambil kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku memohon kepada engkau ilman nafi'ah, yaitu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan tayyiban, dan rizki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita berdoa, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan hal-hal yang halal sehingga aku tidak masuk kepada rezeki yang haram. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan karunia-Mu sehingga aku tidak memohon, sehingga aku tidak berharap kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa terus ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita terus diberikan rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Entah itu rizki yang turun dari atas langit, entah itu rizki yang sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qali hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Mungkin ada pertanyaan? Cukup. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وعدتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا رزاق ارزقنا يا رزاق ارزقنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.